Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi dengan Toko Gendis Jaya Channel. Kali ini ibu mau sharing kepada teman-teman semua soal penataan barang di toko sembako. Nah teman-teman, untuk pelaku usaha atau pedagang seperti ibu ini, momen yang paling membahagiakan adalah ketika ada konsumen itu mau datang ke tempat usaha kita dan mau membeli dagangan kita. Itu adalah momen yang memang membuat kita senang, bahagia, karena alhamdulillah ada yang tertarik dan datang ke tempat usaha kita. Dan ternyata penataan barang yang tepat itu bisa sangat mempengaruhi pelanggan untuk tertarik datang ke tempat usaha kita ya teman-teman. Khususnya di sini adalah toko sembako atau warung sembako. Nah kali ini ibu mau share nih cara tepat menata barang di toko sembako supaya menarik pelanggan untuk datang ke warung sembako kita. Seperti apa cara penataannya, boleh disimak video dari ibu berikut ini ya. Jadi teman-teman, yang pertama cara penataan barang supaya menarik pelanggan adalah susun atau tata barang sesuai dengan kelompoknya atau sesuai dengan jenisnya. Teman-teman, di sini ibu punya rak yang mana raknya ini diperuntukkan untuk bahan-bahan kue, perlengkapan bahan-bahan kue ya, seperti agar-agar, SP, kemudian ini ada coklat batang, coklat bubuk, ada keju juga. Meskipun ada juga kopi dan teh yang nyempil di rak ini, tapi ini ibu kelompokkan untuk bahan-bahan kuenya di rak yang sama. Nah, kenapa sih penataan barangnya itu harus disesuaikan dengan jenisnya atau kelompoknya? Ya, ini bertujuan untuk menarik pelanggan ya, pastinya. Karena mungkin si pelanggan itu niatnya ke sini tuh cuman mau cari, contohnya mau cari pewarna makanan gitu. Oh, tapi ternyata di sini ada margarin juga. Oh, di sini ternyata ada coklat batang juga, contohnya seperti itu, atau ada ini vernipan dan kebutuhan-kebutuhan untuk pembuatan kue. Selain membuat pelanggan tertarik datang ke toko sembako kita, otomatis omset kita juga ikut bertambah ya, karena yang tadi pembeli niatnya cuma beli satu jenis barang, karena ini kita susun sesuai dengan kategorinya. Nah, bisa merembet kan belanjanya, bisa terprovokasi pelanggan kita untuk membeli barang-barang yang lain. Kemudian contoh yang kedua, ibu juga punya rak untuk perlengkapan bumbu dapur atau keperluan dapur, seperti di sini ada saus, ada minyak wijen, kecap, ada saori, lalu micin, lada serbuk, kunyit serbuk seperti ini, atau tepung serbaguna. Nah, ibu letakkan dengan barang-barang yang masih sejenis, yang masih ada kaitannya untuk perlengkapan di dapur. Kemudian untuk contoh terakhir adalah kosmetik atau perlengkapan perawatan wajah, seperti cuci muka, pelembab, bedak padat, toner, dan semacamnya. Itu juga ibu kelompokkan di rak tersendiri. Jadi ibu memang susun sesuai dengan kelompok atau kategorinya, memang untuk keperluan atau perawatan wajah ya teman-teman. Nah, jadi setiap barang itu dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Kemudian cara yang kedua adalah letakkan barang yang menarik itu di dekat meja kasir atau meja pembayaran.
Nah, untuk peletakan barang-barang yang menarik di dekat meja pembayaran atau meja kasir di ibu ini kan ada makaroni ini. Ini termasuk jajanan yang menarik untuk anak-anak remaja saat ini karena mereka kan suka yang pedas-pedas seperti itu ya. Jadi ibu letakkan di dekat meja kasir supaya menarik konsumen ibu juga. Kalau dulu di meja kasir di bagian depan ini ibu kasih rak 2 susun seperti itu ya. Ya raknya sih nggak begitu lebar, cukup untuk naruh jajanan-jajanan yang menarik untuk pembelinya ibu. Tapi ternyata itu membuat konsumen ibu kurang nyaman saat melakukan pembayaran karena seringnya kesenggol terus jatuh seperti itu, akhirnya ditiadakan karena pada saat itu maunya itu semua bisa deket sama meja kasir supaya semua bisa laku gitu kan, tapi ternyata ya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ya sekarang kondisional aja, nggak semua ibu taruh dekat meja kasir ya ini aja lah yang ibu taruh sini. Selebihnya untuk jajanan ya ibu taruh di rak jajan seperti ini. Kemudian yang ketiga, letakkan juga barang baru atau varian produk baru yang ada di toko sembako kalian itu di tempat yang terlihat oleh konsumen. Kalau di toko ibu ini ada bon cabe makroni, ini termasuk varian barang baru. Kalau di warung sembako ibu, mungkin di warung sembako teman-teman ini sudah lebih dulu ada. Tapi karena ini masih baru, jadi ibu susunnya atau meletakkannya itu di bagian yang mudah dilihat oleh konsumen ibu. Jadi ibu memilih untuk ibu letakkan di bagian sini dibandingkan di bagian sini karena ini jajanannya udah lebih dulu dibandingkan dengan si makaroni bon cabe ini. Kemudian contoh kedua, ini ada Soclean Antisep. Ini juga produk terbaru dari Wingscare ya. Ini ibu kasih lihat supaya konsumen ibu tahu kalau ada deterjen terbaru. Nah, kemudian untuk Soclean-nya yang ini, yang varian rosy pink ini, pink yang lama, Soclean Softergen yang lama ini sementara nggak ibu display dulu karena kan ini orang udah pada tahu Soclean yang ini ya. Jadi untuk saat ini yang ibu display di rak sabun adalah si Soclean Antisep ini. Nah teman-teman, jadi arti dari meletakkan barang supaya terlihat oleh konsumen itu bukan berarti semua barang harus kita display atau letakkan dekat dengan meja kasir atau di bagian paling depan warung sembako kita ya. Tapi lebih kepada bagaimana prioritas barang yang akan didisplay. Seperti ini tadi kan ibu lebih memprioritaskan Soclean Antisep ini yang didisplay dibandingkan dengan Soclean yang ini tadi, yang rosy pink ini teman-teman. Semoga bisa dipahami ya teman-teman penjelasan dari ibu untuk poin yang ketiga ini. Nah kemudian yang terakhir atau yang keempat ini, lakukan metode first in first out. Maksudnya di sini barang yang pertama kita beli atau kulak itu ya yang pertama kali kita jual juga. Teman-teman, ibu mau kasih contoh untuk metode first in first out itu. Di sini ibu punya mie kuning. Nah ini ada yang expirednya itu tanggal 17 bulan 7 atau bulan Juli tahun 2022. Kemudian di sini ada lagi dengan mie yang sama mereknya, itu expirednya tanggal 3 bulan 9 atau September tahun 2022. Jadi sama-sama mie-nya tapi untuk masa kadaluarsanya berbeda ya. Kemudian lagi ibu mau kasih contohnya, ada
saus di sini. Ini dua juga sausnya, sama-sama yang Indofood sambal pedas dahsyat ya. Di sini aja Ibu ngasih lihatnya biar gampang. Kemudian ini yang satu expirednya itu tanggal 23 Maret, jadi bulan depan. Kemudian yang satunya lagi itu juga 23 tanggalnya tapi beda bulan, yaitu April, jadi selisih 1 bulan ya, walaupun sama-sama produknya. Nah, untuk metode first in first out sendiri tentunya ini kita sebagai penjual harus mendahulukan untuk menjual produk yang kadaluarsanya itu lebih dulu. Jadi kalau di sini antara yang kadaluarsanya Maret dan April, kita dahulukan dulu yang Maret ini. Untuk yang mie berarti ini kita dahulukan untuk kita jual yang kadaluarsanya itu Juli. Nah, kenapa kok sama-sama produknya, produk mie kemudian produk saus ini kok bisa tanggalnya kita bisa dapatnya itu beda ya? Karena kan kadang-kadang kalau kita belanja itu benar-benar nggak nunggu sampai stoknya habis kan, misalkan masih ada 2 atau 3 pieces, terus itu belanja lagi untuk stok berikutnya. Nah, supaya kita tidak mengalami kerugian atau kita meminimalisir juga kerugian di warung sembako kita, ya usahakan kita jual terlebih dahulu untuk produk yang kadaluarsanya lebih dulu, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian Ibu mau kasih contoh lagi yang terakhir. Di sini Ibu punya pelembab Sari Ayu yang jeruk, ada 2. Ini Sari Ayunya ada 2, sama-sama pelembab jeruknya ya. Kita lihat expirednya. Di sini expirednya ada yang bulan 12 tahun 2023, kemudian yang ini juga bulan 1 2025. Selisihnya lumayan jauh ya. Nah, ini kan Ibu juga tinggal 1 kemarin ini, terus Ibu stok lagi yang belakangnya itu. Nah, kalau memang kita jualannya itu pembeli ambil sendiri, bukan kita yang melayani atau bukan kita yang ngambilkan, tapi kadang-kadang kan juga kita juga ngambilkan ya, kondisional aja. Berarti kan penataannya yang ini untuk si Sari Ayu yang expirednya tahun 2023 kita taruh di bagian yang paling depan. Kemudian untuk Sari Ayu yang expirednya tahun 2025 ya tadi, kita taruh di bagian belakang supaya yang pertama kali kita belanja ini bisa laku lebih dulu dibandingkan yang belanjaan yang kedua ini. Seperti itu ya teman-teman penjelasan untuk metode first in first out-nya. Semoga bisa dipahami karena kayaknya Ibu belibet banget menjelaskannya, tapi semoga teman-teman bisa memahami. Nah, demikian teman-teman cara tepat menata barang dagangan di warung sembako supaya menarik pembeli ya. Semoga penjelasan dari Ibu ini bisa dipahami oleh teman-teman semua, bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah mau menyaksikan video dari Ibu dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung channel Ibu dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel Toko Gendis Jaya. Wassalamualaikum.